Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya rutinitas hari ini. Sebelumnya aku ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini, udah like dan nonton sampai akhir. Makasih ya teman-teman. Dan itu aku udah lama ya nggak masak-masak sendiri kayak gini. Ini aku goreng ikan aja sih. Kemarin kan video aku tuh lagi belanja nila 1 kilo sama lele 1 kilo. Nah jadi hari ini tuh aku mau masak separuh nila, separuhnya tuh lele, biar Mauja itu nggak bosen karena kemarin itu dia juga makan lele. Ini aku nggak masak sayur karena kalau sayurnya beli ya, jadi aku tuh bener-bener nggak food prep sama sekali, belum food prep karena memang belum belanja di pasar, nggak tahu ya kapan ya. Harga ayam lagi naik apa udah turun ya teman-teman. Aku tuh kayak udah nggak update lagi sama harga ayam, kapan hari itu sih, apa ya, kemarin tuh bulan apa, bulan Juni tuh hampir 1 bulan ya, itu harganya itu kayak naik terus kalau bulan Juli ini aku nggak tahu ya, nggak update karena memang nggak kepikiran buat belanja dulu juga, tapi nggak tahu sih nanti minggu depan atau kayak gimana, soalnya memang kalau kalau beli itu ya lumayan juga ya teman-teman, mending masak ya apa-apa gitu, karena kan ini gimana ya, sebenarnya kalau masak sendiri itu selain hemat itu juga kan nanti dapatnya juga banyak gitu ya. Kalau aku sih nggak tahu kalau untuk yang keluarganya banyak kayak gitu, tapi menurut aku kalau pakai food prep, metode food prep itu memang bener-bener bisa mengatur keuangan jauh-jauh lebih hemat ya teman-teman, kalau menurut aku ya. Dan banyak juga teman-teman yang lain juga pengalamannya kayak gitu, jadi kalau menjalani food prep banyak banyak banget manfaatnya, kayak hemat. Yang pertama itu sebenarnya yang dicari kayak masak itu jadi saset gitu ya. Habis itu hemat uang, masak itu kan cepet dan tentunya kalau mau mempertanyakan perkara soal nutrisi, gizinya, terus aman nggak sih bahan-bahan bumbu-bumbu yang dipakai, itu kan pasti dijamin amannya karena kita sendiri kan yang masak ya teman-teman, kita sendiri yang tahu takarannya tuh berapa. Jadi kalau masak sendiri memang jauh-jauh lebih hemat waktu, hemat uang, satset gitu, dan juga otomatis sangat terjamin untuk kebersihan sama makanannya yang higienis ya. Itu sih ya kalau keuntungnya food prep, ya begitulah. Nah ini lanjut ya teman-teman, tadi tuh aku ini sambil aku bolak-balik juga sambil aku mantau, tadi itu kan aku goreng ya. Tinggal aku balik-balik, apinya aku kecilin, terus ini aku lanjut. Jadi tadi malam itu gak tahu kenapa ya, aku tiba-tiba itu kayak pengen ngerapiin tapi kecapean, ketiduran, akhirnya aku lanjutin pagi ini tuh lantainya udah disapu ya teman-teman tadi malam, jadi aman, bersih ya, nggak kotor sama sekali ya, maksudnya nggak kotor-kotor banget gitulah, masih bersih gitu. Jadi aku taruh di bawah gitu, karena kalau aku taruh di atas biasanya kan mau aja tidur ya, agak cukup gitu kan, makanya ini semua bajunya aku taruh di atas. Ini kenapa banyak, karena juga ada beberapa baju yang dari TikTok dulu itu kayak sampel-sampel gitu, masih ada, kayak mau aku jual itu aku cuman baru tawarin sekali aja kan ke orang, nggak sampai aku tawarin berulang kali, makanya kayak ada beberapa yang belum laku ya, kayak pre-love-nya gitu kan. Entahlah ya, nanti aku mau kasihin ke panti apa kayak gimana gitu, yang baju-baju yang memang masih layak gitu dan masih bagus, dan tentunya yang tertutup gitu ya, yang bener-bener kayak kompor-kompor gitu. Jadi ini tuh aku lipat-lipat baju juga, karena ini seperti biasa kalau lemari lacinya kayak gitu, dibawa kayak gitu, otomatis dibikin mainan sama Mauja kan. Jadinya ya udah, dia mainan bagian atasnya, lama-lama bawahnya juga berantakan semua. Terus tadi malam itu aku juga nyoba-nyobain baju-baju, sekiranya baju lama yang bisa di matchingin sama model-model yang lainnya gitu ya teman-teman, kayak di matchingin, kayak di mix gitu loh, model yang ini sama itu gitu, kira-kira pantas nggak, biar nggak bosen kan bajunya itu aja, modelnya gitu-gitu aja, biar nggak beli-beli baju baru lagi. Karena sebenarnya memang kalau baju lama ini kalau kita matchingin, pinter matchingin kayak di model-model yang bagus-bagus gitu, yang terbaru, itu sebenarnya masih bagus banget loh, serius. Karena aku tadi malam itu coba beberapa kali sambil searching di Google gitu kan, sekiranya stylish dari rok ini terus cocoknya kayak gimana, rok hijab, habis itu kayak hem hijab, hem tapi
kayak dipakai orang yang berkerudung itu kayak gimana bagusnya biar tampilannya tuh beda. Itu sebenarnya bisa banget loh. Dan tadi malam itu aku biar nggak kelupaan itu aku sempat aku fotoin biar barangkali nanti aku kalau keluar ya udah aku matchingin sama baju yang udah aku coba-coba. Bulat ya teman-teman. Terus ini aku sambil lipat-lipat ya. Ini aku sambil balesin DM-nya teman aku. Jadi mumpung aku lagi free gitu ya, nggak sibuk kan, ini bisa disambi-sambi sama mainan HP. Kadang kayak gini nih juga aku sambil lihat-lihat video di YouTube. Kadang sih ya, cuman ya gitu kalau disambi-sambi kayak gitu udah pasti selesainya kelarnya lama ya teman-teman. Ini tuh aku juga seneng banget. Akhirnya aku tuh kayak sempat gitu ya buat lipat-lipat baju gini. Soalnya memang berantakan banget. Apalagi yang di lemari pakaian suami itu juga masih berantakan. Aku nggak tahu sih ya mau aku beresin kapan. Nunggu bener-bener moodnya itu ada gitu. Kayak tenaga powernya itu full gitu ya. Jadi nggak berhenti-berhenti sekaligus sasat selesai semua gitu. Terus ini aku juga masih belum mandi dan juga sambil balesin chatting teman aku ini ya teman-teman di Instagram. Jadi kayak tanya-tanya gitu aku jawab. Mumpung lagi pegang HP juga ya, karena aku nggak tahu ya beberapa hari ini tuh kayak mager banget itu, nggak tahu kenapa ya. Apa karena berat badan aku yang semakin naik gitu, kayak nggak turun-turun gitu ya. Ya gimana mau turun, orang makan terus gitu ya, makan terus. Apalagi kebanyakan itu kayak makan roti, makan mie, makan aduh nggak tau lah. Ya begitulah ya. Aku mau olahraga juga kok nggak kayak bulan-bulan yang lalu semangat banget gitu olahraga. Ini kayak aras-arasan gitu teman-teman. Gimana ya caranya ya? Pokoknya yang penting itu yang pertama niat ya. Tapi kalau udah nggak ada niat ya udah nggak ada yang bisa bikin semangat gitu. Jadi malah curhat ya teman-teman. Ini aku upload video pun juga aku paksa-paksain karena aku juga awalnya ini pertama kali aku coba di sosial media itu memang di YouTube. Dan aku pengen tetap semangat walaupun sudah lama ini ya, hampir 2 tahun apa ya teman-teman ini aku YouTube aku itu. Ya masih di sini aja, masih ya begitulah, viewersnya masih segini-segini aja. Tapi kadang kalau melihat orang lain juga aku harus bersyukur, setidaknya aku bisa sampai sekarang gitu ya. Walaupun viewersnya masih segini ya, semoga aja nanti viewersnya tuh bisa minimal 10.000 gitu ya setiap video, amin. Ngomong apa lagi ya teman-teman, ngobrol apa lagi, bingung. Oh iya, aku tuh kemarin itu habis kemasukan biawak loh di rumah, ya Allah. Jadi subuh-subuh itu kan aku selalu buka pintu gitu kan kalau udah bangun gitu kan teman-teman. Soalnya kapan hari itu aku udah nggak halangan lagi, jadi subuh itu udah bangun. Nah habis itu aku tuh leha-leha kan di kamar ya, kok itu posisi lagi hujan ya teman-teman. Jadi aku buka tuh sekalian kayak sejuk gitu kan, jam berapa, jam 5:30 gitu lah. Aku jam 5:30 gitu ya, kok ada suara kayak kresek-kresek gitu ya, kayak suara orang besar gitu loh. Kalau Mauza kan kayaknya nggak kira gitu kalau suaranya tuh sebesar itu lah. Alhamdulillah ya, mungkin aku udah feeling, jadi aku tuh penasaran dan keluar. Apa nggak, ternyata ya Allah ada biawak besar ya teman-teman. Itu udah mulai kelihatan ekornya, dia belok di dapur. Akhirnya aku buntutin dan dia sembunyi di belakang kulkas. Ya Allah, itu aku kayak gimana gitu ya, kayak campur aduk gitu ya. Sedangkan suami aku tuh lagi kerja, dia belum pulang kan, masuk malam. Terus aku telepon ke suami, terus katanya dia biawak itu nggak bahaya, terus larinya itu pelan, terus nggak bisa loncat. Nah karena dia bilang kayak gitu, akhirnya aku berani-beraniin gitu ya, karena Mauza ini kalau dia sampai ngelihat, dia tuh bakalan kepo. Kalau dia nggak sampai mainan sama itu hewan, dia bakalan sampai mempeng kayak marah-marah gitu loh teman-teman, saking penasarannya dia gitu ya. Jadi ya udah mau nggak mau aku harus ngeluarin biawak itu. Dan ya Allah, ternyata dia tuh besar banget. Ya Allah, bener-bener kayak buaya kecil gitu ya teman-teman. Aku bener-bener takut banget, tapi demi Mauza gitu ya, demi anak gitu ya, pokoknya aku harus bisa keluarin biawak itu. Dan akhirnya bisa keluar teman-teman. Sebenarnya kasihan juga ya, kayak mereka kan gak ada niatan sama sekali buat nyakitin. Ya anggap aja kayak salah alamat gitu ya, salah rumah gitu, asal masuk aja. Pas ditengok mungkin gak ada orang gitu ya, kan di kamar gitu, mungkin gak ada orang, ya udah aman masuk gitu ya teman-teman. Ya Allah, pengalaman yang gak akan terlupakan itu ya, bener-bener
bener-bener besar. Bahkan aku waktu aku up videonya di YouTube, di TikTok sama di Instagram itu banyak juga yang bilang kalau itu masih kecil, masih ada yang lebih besaran lagi. Ya Allah, gimana mau ketemu yang lebih besar lagi, pasti kayak gimana gitu ya, takut. Dan ini ya teman-teman, ini tuh suami udah datang, jadi ada sayuran sama ini juga dia bawa nasi kotak gitu ya, nasi apa itu, ayam apa ya itu, pokoknya ayam, terus ada sambelnya banyak gitu, kayak sambal merah, sambal hijau, sambal mata, itu semua kayak ada serba sambelnya gitu, diplastikin satu-satu. Terus ini aku juga lanjut, aku mau goreng ini ya, tadi itu kan aku punya itu ya teman-teman, kayak punya adonan roti goreng. Jadi tadi malam itu aku udah goreng beberapa, terus aku simpan di kulkas, dan pagi ini tuh aku goreng kayak gini. Ini asli bener-bener enak banget ya teman-teman. Ya banyak yang bilang katanya tuh odading gitu, cuman kan ini banyak, cuman simple banget ya, tepung terigu, gula sama vermipan, udah gitu aja teman-teman. Dan bener-bener hasilnya serius enak banget dan pas gitu ya. Ini camilan yang paling murah, paling simple, satset, dan enak rasanya menurut aku sih ya. Tapi banyak juga yang rekomen katanya memang bener-bener enak. Oh ya, makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton video aku, udah setia. Maaf ya kalau aku masih belum bisa konsisten buat upload videonya. Dan maaf juga kalau aku ada salah kata, dan maaf juga kalau ceritanya tuh sering-sering kali diulang, bahkan kayak ada yang ngeblank gitu. Maaf ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapin banyak terima kasih ya. Atau mungkin teman-teman mau kasih masukan, bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti aku baca kok teman-teman. Dan udah dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.